Baik, selamat siang pemirsa, Bapak Ibu, anak-anak Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali kita dalam bincang penanganan COVID-19 yang disiarkan langsung dari Geraha BNPB Jalan Pramuka, Jakarta. Saya Kiki Rizky Kasyafitri dari Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Hari ini kita akan diskusi tentang kerja-kerja tim relawan yang selama ini sudah banyak sekali membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Sudah hadir bersama kita hari ini Bapak Andre, Ketua Koordinator Tim Relawan, dan juga Pak Julius di studio kita. Selamat siang, terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Selamat siang, terima kasih kita diundang pada hari ini. Selamat siang, Mbak. Seperti pemirsa ketahui bahwa gugus tugas menggunakan pendekatan pentahelix, pendekatan yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pihak swasta, media, dan juga masyarakat. Dan sekarang dengan diberlakukannya atau dibukanya kembali 9 sektor ekonomi dan juga masuknya kita ke dalam fase transisi atau fase new normal, adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID, semakin dibutuhkan kerja-kerja atau kerjasama dan dukungan dari masyarakat untuk memastikan protokol kesehatan tetap dijalankan. Saya mau ke Mas Andre dulu yang Baik. Sudah sejak hari pertama banyak membantu gugus tugas. Sebenarnya apa saja sih kerja-kerja relawan dan sudah berapa banyak relawan yang ada saat ini? Baik, terima kasih. Jadi sejak awal kita membuka pendaftaran hingga hari ini sudah ada 30.924 relawan yang terdaftar. Itu baik relawan medis maupun non-medis, jadi kita bagi dalam 2 kelompok besar, di mana di awal-awal kita melakukan konsentrasi untuk mengumpulkan, mengajak, dan menempatkan relawan medis ini di banyak fasilitas kesehatan, termasuk juga rumah sakit darurat Wisma Atlet. Di tahapan kedua, sekarang ini dalam rangka menyambut tata kehidupan baru, kita mengedepankan relawan non-medis untuk menjadi garda terdepan dalam memutus penyebaran COVID ini. Baik, jadi ada relawan yang medis dan ada yang non-medis begitu ya? Betul. Kalau yang medis itu berarti memang mengerjakan juga tes untuk masyarakat, kemudian perawatan di rumah sakit seperti itu? Iya, jadi itu terdiri dari dokter, perawat, tenaga lab, farmasi, dan juga kesehatan masyarakat, jadi untuk tracing. Ya. Kalau yang ke Pak Julius nih, kalau yang non-medis itu apa saja yang dikerjakan para relawan ini? Baik, terima kasih Mbak Rizky ya. Sampai saat ini teman-teman relawan yang berada pada sisi non-medis ini secara umum mereka bekerja di tengah masyarakat, di tengah lingkungan mereka sendiri. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Andre, hal utama yang saat ini kita tekankan dalam konteks tatanan kehidupan yang baru ini adalah bagaimana masyarakat itu mempunyai ketahanan kesehatan dan ketahanan sosial ekonomi di lingkungannya. Nah, oleh karena itu kemudian teman-teman relawan itu turun di lingkungan masing-masing untuk memastikan itu terjadi. Maka kegiatan yang dilakukan pun cukup beragam dan sangat variatif. Ada teman-teman yang memang mereka membuat sistem emergency response ketika ada di lingkungan mereka yang warga di lingkungan mereka yang meninggal dunia. Mereka berkoordinasi dengan stakeholder setempat, lalu kemudian menghubungi kami untuk kemudian mendapat penanganan. Tetapi ada juga yang melakukan intervensi dengan cara membuat semacam urunan warga gitu. Ketika ada warga di lingkungan mereka yang tidak mampu. Jadi ketika ada warga yang tidak mampu, tanggung jawab pertama kali itu ada pada warga di sekitarnya yang mampu gitu. Baru kemudian ke pemerintah gitu. Lalu kita juga ada kegiatan edukasi pedagang pasar. Kita turunkan relawan di lingkungan terdekat dengan pasar gitu untuk mengajak pedagang di pasar tradisional ini menjadi agen-agen perubahan sendiri gitu. Artinya relawan atau pemerintah dalam hal ini kemudian tidak mungkin akan melakukan sebuah perubahan tanpa ada kesadaran dari pedagangnya dulu gitu. Maka kemudian pengelola dan pedagang kita ajak untuk itu. Kira-kira itu.
Jadi memang dibagi kerjanya antara yang memang medis begitu sama yang relawan fokusnya pada pencegahan gitu ya, memastikan protokol kesehatan itu dijalankan. Nah Mas Andre, saya mau balik lagi ke Anda. Ini mungkin masyarakat di luar sana banyak juga yang saya ingin juga deh berkontribusi, mau bergabung begitu. Itu bagaimana caranya pertama, terus kemudian kedua apakah ini kan relawan menjadi frontliner gitu ya di depan. Itu apakah ada semacam pembekalan, pelatihan buat mereka untuk memastikan bahwa mereka bekerja tapi juga tetap aman dari COVID-19. Silakan Mas. Betul. Jadi untuk relawan medis kita bekerja sama dengan BPPSDM Kesehatan untuk trainingnya. Begitu juga untuk tenaga lab. Jadi mereka memang di training dulu mengenai apa COVID ini, bagaimana pencegahan, dan juga ada on the job trainingnya nanti. Kalau untuk yang non medis ini justru lebih banyak karena ini benar-benar peranan di gugus tugas di tim koordinator relawan. Kita sudah melatih lebih dari 5.000 relawan non medis untuk bisa ditempatkan tadi di lingkungannya masing-masing dan juga membantu kita dalam beberapa program dari tim koordinator relawan yang sudah disebutkan oleh Mas Julius tadi dari relawan mandiri, lingkungan mandiri, asistensi di pasar. Jadi kita sudah hampir 27 pasar yang sudah kita datangi, kita sambangi, kita tahu bahwa beberapa hari belakangan ini pasar menjadi epicentrum baru, klaster baru. Jadi kita melihat memang penting kesadaran dari masyarakat, baik penjual maupun pembeli yang hadir di pasar ini untuk tahu gimana protokol. Karena kan kita tadi mau kembali produktif dan aman COVID. Jadi datanya sudah ada 5.400 ini relawan medis dan juga ada nanti relawan non medis yang sudah dilatih dan akan siap untuk ditempatkan. Ini juga sudah kita sampaikan ke gugus tugas daerah. Ketua gugus tugas nasional Pak Doni sudah menyampaikan surat sehingga semua gugus tugas daerah yang memerlukan relawan ini bisa menghubungi kami untuk bisa segera di-deploy relawan-relawan tersebut. Baik, karena kalau relawan yang dikelola langsung oleh tim Mas Andre dan Julius dari gugus tugas ini memang sudah dibekali begitu ya. Jadi tahu betul apa yang harus dilakukan dan juga mengikuti protokol kesehatan yang ada begitu ya. Ya, insya Allah kita udah latih. Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan. Baik. Nah, saya mau ke Mas Julius tadi. Apa sih tantangan kerja-kerja teman-teman relawan di lapangan tadi di pasar gitu ya? Kita sempat mendengar juga ada penolakan dari masyarakat. Kemudian kita juga dengar bahwa masyarakat mulai jenuh nih dengan berbagai informasi tentang COVID. Boleh cerita nggak tantangannya apa aja? Terus kemudian inovasi apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman relawan? Baik, terima kasih. Tantangan teman-teman relawan di lapangan itu sebenarnya kita bagi jadi dua. Yang pertama adalah tantangan untuk mengubah diri sendiri, gitu. Artinya kita menjadi relawan, kita mengajak melakukan perubahan perilaku, gitu. Itu tentu membutuhkan perubahan dari diri sendiri, gitu. Nah ini yang tantangan pertama yang kami hadapi karena dalam beberapa kegiatan pun kadang-kadang kita lupa dengan protokol itu sehingga setiap saat kita pun juga harus mengingatkan atau saling mengingatkan gitu. Itu yang pertama dan menurut saya ini kunci. Kalau kita berhasil mengubah diri kita sendiri, maka kita bisa bergerak lebih luas, mengubah keluarga atau lingkungan kita. Lalu yang kedua, teman-teman relawan ini bergerak berdasar kesukarelaan. Lalu kemudian di lapangan seringkali berhadapan memang dengan situasi yang tidak ideal gitu. Sebagai contoh misalnya ada teman di daerah Tangerang Selatan yang suatu saat menerima kabar bahwa ada warga yang keluarganya itu positif COVID gitu. Lalu mereka secara sukarela membantu gitu. Tetapi justru penolakan ada dari warga setempat karena masih ada sebagian yang menganggap ini aib misalnya seperti itu. Nah ini yang kemudian di kami itu melakukan pelatihan atau diskusi-diskusi lanjutan hasil dari setiap kegiatan itu gitu. Ada beberapa bidang di tempat kami yang masing-masing bisa melakukan diskusi secara kelompok gitu atau
secara mingguan kita juga kemudian saling sharing gitu, sehingga kemudian oke, ada sesuatu yang mesti kita pikirkan dan kita diskusikan bareng-bareng misalnya. Seperti itu. Jadi diobservasi, dievaluasi, kemudian dibuat pendekatan-pendekatan baru begitu yang lebih luas. Nah, ini ada nggak mekanisme untuk menjaga semangat ataupun keamanan dari para relawan ini? Atau ada mungkin semacam reward buat para petugas relawan medis yang selama ini bekerja, atau acknowledgement supaya tetap semangat, supaya tetap tadi menjalankan protokol kesehatan, karena mereka yang jadi agent of change-nya gitu, harus kasih contoh langsung ke masyarakat. Ada nggak mekanisme seperti itu? Di awal memang kita selalu mengingatkan bahwa ini kerja kerelawanan, jadi tidak ada kompensasi langsung. Tapi kita memang melengkapi relawan-relawan ini pertama dengan training. Kedua, mereka semua yang sudah dapat penugasan akan di-cover oleh asuransi. Ketiga, kalaupun mereka harus pergi ke satu tempat dan masuk ke wilayah yang memerlukan APD, kita lengkapi dengan APD, dengan surat tugas, sehingga kerja-kerja mereka ini mendapat acknowledgement. Karena biasanya relawan kan mereka lebih perlu acknowledgement dari masyarakat sekitar dan juga dari kami sebagai koordinator gugus tugas. Itu yang sebisa mungkin kita lakukan, selain juga pelatihan-pelatihan secara kontinu. Jadi relawan kita akan selalu diupdate pelatihan-pelatihan yang ada. Jadi sekarang memang akan selalu dapat email, kadang ada program-program baru. Nah ini mungkin Mas Yus bisa menambahkan juga bahwa kita mengajak juga banyak organisasi. Jadi seperti Pemuda Pancasila, KNPI, IKPMII, habis itu juga ada komunitas seperti Jenggala Center, habis itu ada solidaritas berantas COVID, AIC, Yayasan Care Peduli. Jadi banyak. Namanya juga koordinator, kita mengajak semua elemen yang ada di luar yang sudah terdaftar 30.000 ini. Jadi sebenarnya yang bergerak jauh lebih banyak, Mbak. Oke, jadi ada banyak organisasi lain juga yang sebenarnya bergabung dan bersama-sama relawan gugus tugas untuk bekerja di lapangan, betul, ya? Betul. Baik-baik, ini luar biasa sekali. Nah, kalau saat ini ada sekian banyak ini relawan yang sudah di-deploy ke daerah-daerah. Kalau masyarakat ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana menjadi relawan, apa saja yang sudah dilakukan, di mana bisa masyarakat mencari informasi detail tentang ini? Iya, jadi memang kita ada website kita di gugus tugas, Des Relawan, itu ada pendaftarannya. Dan juga karena relawan yang sudah dilatih ini ada WhatsApp group sendiri ya, jadi ada mekanismenya. Sehingga teman-teman lain yang mau join bisa masuk lewat situ dan kita daftarkan juga. Jadi bisa lewat websitenya dan juga bisa lewat jejaring yang memang sudah dibangun oleh teman-teman relawan, ya. Yeah. Okay. Kalau dari ini penasaran aja dari segi proporsi nih, berapa banyak relawan yang laki-laki dan berapa banyak yang perempuan? Kalau kita lihat dari jumlah saat ini lebih banyak yang laki-laki memang, tapi jumlahnya itu nggak sekitar 70-30% lah, 70 laki-laki 30% perempuan. Untuk yang non medis juga sama, lebih banyak yang laki-laki? Ya betul, sama. Proporsinya kurang lebih juga hampir sama. Tetapi yang menarik ini dari sisi spirit, dari sisi ketekunan dan kerja-kerja di lapangan tidak ada beda antara rekan-rekan relawan yang laki-laki maupun yang perempuan. Bahkan dalam beberapa hal tertentu perempuan lebih jago gitu. Misalnya lebih edukasi militan. pedagang pasar. Ya. Edukasi pedagang pasar mereka bisa lebih detail dan lebih mau untuk turun ngajari dan lain sebagainya. Dan gitu. Lebih ditakutin juga. Dan lebih ditakutin juga. Luar biasa. Penting itu. Tapi dari proses rekrutmen itu dibuka ya untuk semua kalangan masyarakat. Kalau prasyarat utamanya apa untuk menjadi relawan? Misalnya ada syarat pendidikan minimal kah atau domisili atau apa? Ada syarat apa untuk menjadi relawan? Sebenarnya tidak ada syarat khusus gitu. Semuanya bisa mendaftar. Tentu nanti dalam beberapa kegiatan yang memang diprogramkan akan ada beberapa syarat, tetapi sebenarnya syarat tidak pernah ada yang formal gitu.
kecuali untuk yang medis. Kalau yang medis memang diperlukan surat tanda registrasi atau memenuhi kriteria yang diharuskan. Kalau misalnya dia dokter ya harus punya standar, surat tanda registrasi kedokteran, perawat juga begitu, tenaga lab juga. Tapi untuk yang non medis kita buka buat semua yang mau berkontribusi. Ini kan kerja yang luar biasa ya. Saya mewakili masyarakat mau bilang terima kasih buat Mas Andre dan Mas Julius yang sudah mengkoordinir upaya ini, kerja-kerja ini. Mumpung kita bisa menyapa masyarakat, saya ingin dengar Mas Andre kalau ada pesan untuk masyarakat apa yang harus dilakukan supaya kita bisa keluar dari situasi sulit ini dengan segera. Terus nanti Mas Julius mungkin bisa menyapa semua relawan yang saat ini sedang berjibaku di masyarakat melakukan kerja-kerjanya, mungkin bisa disapa atau ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Kepada semua masyarakat termasuk relawan yang sudah terdaftar melalui gugus tugas maupun yang terdaftar melalui organisasinya, saya personal mengucapkan terima kasih dan juga dari gugus tugas mengucapkan terima kasih. Memang ini kerjasama kita semua dan usaha memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dilakukan mulai dari diri sendiri, dari lingkungan, dan akhirnya kita bisa seluruh bangsa ini keluar dari pandemi yang ada sekarang. Jadi kita semua ini kesempatan buat masyarakat untuk memberikan kontribusinya. Tidak susah, mulai dengan jaga jarak, kalau tidak perlu tinggal di rumah, cuci tangan, pakai masker. Jadi banyak sekali yang bisa dikontribusikan, plus kita juga membantu masyarakat yang terdampak. Jadi kita juga tahu bahwa saat ini ada dampak ekonomi yang juga signifikan, dan kami di tim koordinator relawan juga mengadres issues itu dengan membantu mulai dari sembako, mulai dari beberapa kegiatan yang membantu agar kita bisa produktif kembali. Baik. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Andre. Mas Julius silakan. Baik, terima kasih. Kepada para sahabat relawan, teman-teman relawan baik yang berasal dari organisasi maupun dari Des Relawan BNPB, atas nama tim koordinator relawan, Pak Andre dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesukarelaan, atas kesediaannya untuk bergabung dan bersama-sama bekerja di tengah masyarakat pada situasi pandemi ini. Ini pasti bukan situasi yang mudah, ini pasti situasi yang sulit, tetapi kami percaya kesukarelaan teman-teman ini adalah modal utama kita untuk membangun gotong royong yang sesungguhnya, gotong royong dalam tindakan di tengah masyarakat, sehingga kita bersama-sama bisa keluar dari situasi pandemi ini dalam suasana kemenangan. Itu yang bisa saya sampaikan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap mengindahkan protokol-protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Andre, Mas Julius. Sehat-sehat selalu. Kami doakan semoga kerja-kerjanya terus membuahkan hasil dan bisa kita sama-sama keluar dari situasi sulit ini. Baik. Demikian pemirsa, bincang kita siang ini tentang bagaimana masyarakat berkontribusi langsung dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Sampai jumpa lagi dalam perbincangan selanjutnya. Jangan lupa pakai masker, jaga keluar, selalu cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak aman. Saya Rizky Kasya Fitri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, kita bisa. Salam tangguh.